Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hingga detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala makin menguatkan semangat kita untuk membersamai mendidik putra-putri kita dengan terus belajar, yang semoga kegigihan kita untuk terus belajar semakin memantaskan anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang solih, solihah, Allahumma amin, hingga ia bertumbuh menjadi pribadi yang muslih, muslihah, yang ia bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya, buat orang banyak, bahkan bertumbuh hingga bermanfaat lintas zaman, Allahumma amin. Dan salam salawat tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Para bunda dan juga ayah yang tergabung baik secara offline maupun online, kami ucapkan selamat datang dan jazakumullah khair katsira atas segala support kebaikannya, mobil khusus kepada para peserta bundaku ustadzahku batch 1 ya, yang telah mengawali kebaikan ini istiqomah dan berkontribusi luar biasa. Semoga menjadi lipatan pahala jariah yang luar biasa di setiap bunda yang terdorong mengikuti ya jejak langkah awal dari alumni pertama ya, walaupun itu bukan alumni ya, tapi terus berjalan, Masya Allah ya. Dan selanjutnya pada kesempatan yang lalu telah kita bahas selayang pandang materi parenting karakter nabawiyah, yang dimana kita telah memahami bagaimana lengkapnya berbicara hal tentang pendidikan, mulai dari membangun kesadaran dengan diawali menumbuhkan kesadaran, setelah tumbuh ditingkatkan, hingga kemudian selayang pandang terkait pemetaan bakat anak-anak kita ya. Pemetaan bakat melalui pendekatan 40 karakter, yaitu dengan metode tafsir bakat 40 sebagaimana yang ditulis dirumuskan oleh beliau Ustaz Abdul Khalik. Semoga Allah memuliakan beliau dan keluarganya, Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan selayang pandang terhadap Quran metode Ali, yang merupakan program istimewa selain parenting karakter nabawiyah, yang dimana nanti anak-anak kita didik Quran mulai dari level pemula, berharap semoga hingga pada level tartil bersanad. Apakah nanti bunda sebagai pengajar pokok atau membersamai guru yang selama ini mendampingi putra-putri kita, baik di sekolah formal maupun yang non formal. Di Quran metode Ali ini bersyukur sekali kami dipertemukan dengan guru besar kami, beliau yang bernama Syekh Ibnu At-Taslim At-Tawaim, yaitu Syekh Triwahyudi dan Syekh Triwahyono, yang semoga Allah senantiasa memuliakan beliau dan keluarganya, Allahumma amin. Beliau telah mengawali sebuah perjalanan dalam meluaskan kemanfaatan Al-Quran hingga kurang lebih 15 tahun lebih lamanya. Pendidikan ini diujikan dari mulai level dasar pemula
hingga nantinya ia memiliki tartil bersanad, bahkan mengantarkan anak-anak kita yang potensi bakatnya sebagai ilmuwan maka bisa menjadi standar guru Quran internasional. Masya Allah, begitu lengkap yang Allah hadirkan melalui Quran metode Ali. Dan di mana pada Quran metode Ali ini yang nantinya menjadi salah satu program istimewa dalam kajian Bundaku Ustadahku, didesain metode ini simple, mudah, indah, dan mengasyikkan. Ya. Simple, mudah tidak hanya bagi yang belajar, tapi juga bagi yang mengajar. Hingga nantinya ketika di tahap siklus belajar kita sudah belajar, kemudian kita ikat pemahaman kita, kemudian kita ajarkan sehingga diri dan anak kita merasakan manfaatnya, hingga kemudian pada siklus yang ketiga kita ajarkan. Maka ketika kita mengajarkan, bunda-bunda yang lainnya tidak terlalu mengalami kesulitan, ya, karena simpel dan mudah, insya Allah. Nah, dalam Quran metode Ali ini, dalam perjalanan dakwahnya meluaskan manfaat Quran, alhamdulillah bisa menjadi wasilah mudah dari usia balita hingga usia lansia, bayi 3 tahun, balita, bayi 5 tahun hingga usia lansia. Ya, ya. Terkecil 3 tahun sudah bisa baca Quran. Ya. Paling banyak 4 tahunan. Ya. Ya. Kalau setelah 6 tahun itu udah biasa, gitu ya. Tapi Masya Allah, yang 4 tahunan aja banyak, apalagi nanti yang usia-usia setelahnya. Baik itu yang dilakukan secara offline maupun online. Online saja bisa, apalagi yang offline, tentu akan lebih cepat. Dan pembelajaran Quran yang sudah dilakukan tidak hanya bermanfaat bagi yang tatap muka, yaitu offline tadi, tetapi online pun dirasakan seperti yang dirasakan oleh anak-anak yang ada di Qatar, termasuk Ibu Cynthia yang ada di Amerika, termasuk tadi anak-anak Qatar yang di usia SD, SMP dengan beragam kemampuan. Alhamdulillah mereka merasakan bacaan itu terus lebih baik. Dari belum bisa baca, dari terbata-bata atau lancar salahnya menjadi lancar satu nafas dan disiplin dalam tajwid dasar, hingga dalam memperbaiki bacaan di level fasih dalam membacanya. Dan alhamdulillah metode Ali ini sudah tersebar kurang lebih hampir 11 ya, titik ya, distributor yang menyebar di seluruh Indonesia, termasuk diantaranya ada di Jawa Tengah. Dan di metode ini alhamdulillah tidak hanya lintas usia, tapi lintas kemampuan. Artinya dari level pemula yang belum bisa baca ya, hingga kemudian ia memiliki kemampuan standar guru Quran internasional. Dari level 1 yaitu disebut pra-tilawah. Level ini membantu nanti anak-anak kita dari yang belum bisa baca, bisa baca tajwid tanpa menghafal ilmu tajwid ya, ini nanti kita akan kupaskan sebagian. Kemudian hingga ia bisa membaca terbata-bata dengan tajwid sederhana, maka dibantu di level 2 tilawah juz'iyah,
lancar satu nafas dan disiplin dalam tajwid dasar. Setelah dia lancar, belum fasih standar bersanad, maka di level 3 nanti akan kita bantu untuk melancarkan ini, untuk memfasihkan bacaan standar bersanad ya, di pencapaian 90% dari standar bacaan yang menjadi fundamental dalam bacaan fasih bersanad, mulai dari makharijul huruf ya, hingga nanti ragam gunnah atau dengung ya. Detailnya nanti akan kita cuplikan. 90% berarti masih ada yang kurang gitu. Nanti di level 4 kita akan bantu anak-anak kita untuk bisa tampil dalam membaca hingga sempurnalah seluruh standarisasi bacaan yang bersanad yang dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah SAW. Adapun di level berikutnya, di level ke-5 dan ke-6 ini adalah semat mutun dan semat qiraat ya. Semat mutun ini adalah menguasai dalil-dalil ilmu tajwid, dan juga semat qiraat adalah keterampilan membaca bacaan lintas riwayah. Baik, sekilas ini gambaran. Nah, kita akan mulai detilkan apa saja nanti yang akan kita pelajari untuk bisa kita ajarkan, untuk bisa kita berikan kepada putra putri kita di level 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu dulu ya. Sebelumnya yang perlu kita pahami bersama bahwa bacaan ini yang kita pakai, standar bacaan yang kita pakai yang bersandar kepada Rasulullah SAW, ini kita pilihkan satu bacaan yang mudah ya, simple ya. Nah, bisa dituntaskan walau belum bisa memahami bahasa Arab, sehingga nanti bisa kita tuntaskan di usia dini. Dan bacaan yang kita pakai di sini adalah sebagaimana silsilah standarisasi yang tampil dalam slide ini. Ribuan yang dipelajari dan diajarkan oleh Rasulullah SAW macam bacaan itu, kita hanya diwajibkan satu saja. Nah, kita ambil yang paling banyak dipakai di seluruh dunia dan itu paling simpel. Bacaan yang mana? Baik, kita tirukan bersama. Coba. Riwayah. Ya, sama-sama. Riwayah Hafs. Iya. Dari Imam Asim. Iya. Menurut jalur Syatibiyah. Nikah ketinggalan buatan bunda. Ketinggalan ya. Alhamdulillah. Coba kita ulang. Riwayah Hafs dari Imam Asim menurut jalur Syatibiyah. Nah, atau dalam bahasa yang populer biriwayatin Hafs an Asim min tariq Syatibiyah. Nah, begitu ya, inilah yang kita pakai, dan ini adalah bacaan yang paling banyak menjadi rujukan di seluruh dunia, sebagian besar dunia ya. Begitu, jadi sangat jelas ya bahwa bacaan ini bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah SAW di sini. Nah, dan salah satu, dan masya Allah, salah satu guru kita di kalangan tabi'in yang luar biasa adalah Abu Abdurrahman As-Sulami, yang beliau ini pernah belajar Quran dengan
5 guru ngajinya para sahabat. Masya Allah. Beliau ini berguru belajar Quran langsung dengan 5 yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW membawa risalah bacaan, yaitu dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hingga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, Insya Allah. Kalau ini kecil banget ya, saya besarkan. Begitu ya. Ya Ustaz, tadi saya masih berpikir itu ya. Iya, boleh. Insya Allah. Nah, ini guru ngajinya para sahabat nih. Termasuk ada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Thabit ya radhiyallahu anhu. Begitu. Dan guru kita yang berada di kalangan tabi'in ini yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami yang coklat. Ini beliau mulazamah dengan 5-nya, Masya Allah. Hinggalah sampai kepada diri kita. Yang luar biasa lagi, satu keteladanan yang luar biasa yang dihadirkan oleh Allah melalui Imam Asim. Imam Asim ini dalam kisahnya, beliau menikah dengan seorang wanita janda beranak 1, dan anaknya yang bernama Hafs, dan Hafs dididik sendiri oleh beliau sebagai ayahnya, dan akhirnya beliau lahir sebagai seorang perawi yang melanjutkan risalah yang diemban oleh abinya atau bapaknya. Masya Allah. Artinya begitu banyak contoh bisa orang tua itu mengajarkan kepada anak-anaknya, ayah dan atau ibu, ayah dan atau bunda. Nah, bagaimana? Tambah yakin bunda? Yakin. Karena sebaik-baik pendidik itu adalah orang tua. Yang lain hanyalah tambahan saja. Nah, baik kepada seluruh peserta, bundaku, ustadzahku, baik yang offline maupun online yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Inilah tadi risalah standarisasi ya, standar bacaan yang kita pakai. Adapun kita akan coba cuplikan bagaimana simple, mudah, indah dan mengasihkan belajar Quran dengan Quran metode Ali. Dimulai dari level 1, nah, yaitu pra tilawah.